kali ini saya akan mempresentasikan IAS perencanaan bisnis tentang usaha online shop. Selamat menyaksikan. Usaha yang saya ambil adalah usaha online shop. Belanja online adalah kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet. Melalui belanja lewat internet, seseorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak ia belanjakan melalui web yang dipromosikan oleh penjual. Bisnis online Shopee adalah salah satu cara yang mudah dan bisa jadi paling murah. Hasil survei Manchester Chart Worldwide adalah online shop menyatakan masyarakat Indonesia tercatat yang paling banyak melakukan pembelanjaan secara online se-Asia Pasifik. Untuk memulai usaha online shop yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu perencanaan ide bisnis. Ide bisnis yang saya ambil yaitu online shop atau bisnis online menjual baju, sepatu, tas wanita, aksesoris handphone, pakaian pria dan wanita, dan produk kecantikan. Online shop adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet, di mana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik, yang dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau toko maya. Saya memilih usaha ini karena usaha ini hampir 50% sangat menjanjikan. Perencanaan ide bisnis adalah tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan ketika akan memulai sebuah bisnis atau usaha. Dalam menjalankannya, para pelaku usaha membutuhkan komponen-komponen perencanaan yang tepat agar bisnis dapat dijalankan dengan baik. Langkah-langkah membangun ide bisnis itu yang pertama ada pembuatan rencana bisnis. Rencana bisnis yang dimaksud sudah mencakupi analisis mengenai pasar yang akan dimasuki. Tujuan utama membuat rencana bisnis adalah untuk membangun sebuah jalan cerita sederhana namun menarik dari sebuah bisnis sehingga membuat calon investor yang membacanya tertarik untuk berinvestasi. Tetapi rencana bisnis bisa lebih dari sekedar kosmetik bila Anda benar-benar menyusunnya dengan cermat. Rencana bisnis ini bisa menjadi semacam panduan dan menjalankan bisnis. Dengan catatan sedetail mungkin memperhatikan setiap aspek yang terlibat di bisnis, mulai dari analisis SWOT, pasar, pelanggan potensial, analisis persaingan, modal yang diperlukan, proyeksi pendapatan per bulan, pengeluaran awal hingga pengeluaran bulanan. Dengan begitu kita dapat mengetahui biaya produksi per unit dari unit atau jasa Anda sebelum usaha Anda berdiri hanya dengan menyusun rencana bisnis. Sehingga apabila ada hal-hal yang berjalan tidak sesuai rencana, misalnya ada kenaikan bahan baku dan bahan bakar, Anda akan segera tahu apakah Anda akan merugi atau menguntungkan. Apabila usaha online kita berjalan tidak sesuai dengan rencana awal dan bisa menentukan di sektor di mana sengaja pengeluaran perlu disesuaikan, semakin dalam mengenali bisnis Anda, semakin tepat Anda merespon gejolak di pasar yang begitu dinamis. Terus yang kedua itu menemukan pasar. Salah satu elemen terpenting dari didirikan bisnis online adalah menemukan pasar yang membeli ide, produk, atau jasa. Dengan menawarkan pasar secara tepat akan menghemat biaya dan energi untuk pemasaran, karena upaya dan energi yang dikeluarkan lebih terarah, sehingga dalam penjualan online itu menghindari ceruk pasar yang sudah ada market leadernya. Lebih bagus lagi bila Anda menciptakan ceruk pasar yang baru seperti yang pernah dilakukan oleh Groupon. Di saat bermunculan situs-situs baru yang menjual konten informasi, social network, dan spesial iklan, ia akan muncul dengan menawarkan kupon yang memberikan harga lebih murah dibandingkan harga aslinya. Terus yang ketiga itu ada permodalan. Tersedia beberapa bentuk permodalan dan investasi. Maka dalam membangun bisnis diantara adalah uang pinjaman, investasi terbentuk saham, dan pemilihan dan dana hibah untuk investasi terbentuk saham. Umumnya ada dua pilihan, yaitu angel investor dan permodalan venture.
Angel investor biasanya adalah perorangan atau lembaga yang mencari perusahaan yang sedang tumbuh dan membutuhkan investasi. Mereka juga akan membantu menghubungkan channel pemasaran dan mau memberi pendamping bisnis. Sedangkan pemodalan venture biasanya hanya menyuntikkan modal saja, asal mereka melihat peluang investasi mereka berlipat ganda secara signifikan dalam 3 tahun. Kesalahan umum pembisnis pemula adalah meminta jumlah investasi yang terlalu kecil dari yang semestinya. Namun, di sisi lain mereka menjanjikan imbalan investasi yang amat tinggi untuk menarik minat orang untuk berinvestasi. Terus yang keempat itu ada website. Biasanya membangun website itu bervariasi mulai dari 2 juta hingga 200 juta. Namun saat ini punya banyak pilihan karena tidak harus memulainya dengan membangun website berbayar. Adapun website yang gratis namun tentu saja memiliki kelemahan tidak setimpal dengan gratisnya. Punya alternatif dengan memanfaatkan blog, Facebook, multiplayer, Twitter from online dan sebagainya. Rajin mengupload web Anda secara rutin karena perannya sangat penting sebagai inovasi, imajinasi, dan penemuan untuk kesuksesan jangka panjang. Selain itu, hal-hal tersebut mampu menarik orang untuk membelanjakan uang yang pada bisnis Anda karena orang yang menetapkan kesan profesional dan keseriusan dalam melayani pelanggan. Terus yang kelima itu ada pemasaran. Salah satu yang faktor di mana bisnis online itu seringkali gagal itu dalam pemasarannya. Idealnya faktor pemasaran ini ditentukan di urutan teratas atau artikel untuk memberi pengertian kepada kita mengenai betapa pentingnya faktor ini melebihi faktor pemodalan. Namun untuk memudahkan Anda dalam memulai alurnya pemasaran ditempatkan di paling nomor 5 itu pada pemasaran idealnya itu sudah dilakukan semenjak sebelum Anda mengeluarkan rupiah pertama untuk belanja modal. Dengan begitu, orderan pertama langsung didapatkan dari pertama website resmi terdaftar di internet atau bahkan jauh sebelumnya. Yang Anda perlukan itu menyatakan kepada orang-orang terdekat dan para pelanggan potensial bahwa mulai saat Anda itu berbisnis barang atau jasa yang dibutuhkan itu, ini sebagai contohnya dia bisa memberitahu kepada teman-teman terdekat mengenai bisnis online shop dan mengajak mereka untuk membeli, dan dengan demikian tidak perlu lagi mengeluarkan orderan pertama itu terjadinya itu. Terus yang keenam itu cara transaksi dengan pelanggan. Permudah cara pemasaran dan pembayaran karena situs dengan proses jual beli yang rumit dan merepotkan berpotensi besar pelanggan membatalkan niat membeli. Selain itu keamanan juga hal yang sangat prioritas. Pastikan pembeli merasa aman berbelanja dengan memastikan setiap detail transaksi mereka dijaga kerahasiaannya. Cara paling mudah itu untuk menjamin rasa aman pembeli online adalah dengan menggandeng PayPal, sebuah situs pinjam khusus transaksi online. Terus yang terakhir itu mulai dari kecil dan bersabar. Jangan menyerah dari usaha terlalu dini. Semua usaha itu membutuhkan waktu. Barangkali pada awal-awal berdirinya bisnis tidak akan ada yang memberikan pemasukan yang cukup. Berarti semua pembisnis online itu mengakui pernah mengalami hal-hal tersebut pada saat pembukaan usaha online. Terus yang kedua itu perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran adalah aspek yang memiliki peran penting dan menjadi kunci utama untuk berencana bisnis. Toko online shop pakaian biasanya berhasil dengan baik. Karena dalam perencanaan pemasaran ada tugas yang harus dilakukan seperti pasar untuk memberikan kesinambungan dalam memperlancar kinerja kerja bisnis online toko online pakaian. Dalam perencanaan pemasaran bisnis, plan di online shop pakaian adalah tugas-tugas yang harus dilakukan seorang penjual atau penjual online shop yang bertuang pada jurnal strategi pemasaran produk pakaian, yaitu yang pertama itu membuat strategi pemasaran bisnis pakaian online, yang kedua itu membuat laporan bauran pemasaran rencana bisnis toko online pakaian, terus yang ketiga itu membuat laporan perkiraan penjualan bisnis plan toko online. Terus yang ketiga itu perencanaan produksi dan operasi.
Perencanaan operasional adalah aspek yang sering juga disebut sebagai aspek produksi, sehingga perencanaan operasional adalah aspek yang mencakup kegiatan produksi secara rencana bisnis toko online secara kegiatan yang akan diperoleh dari pakaian atau yang dijual di online shop. Tata perencanaan operasional memiliki tugas atau poin-poin yang harus dilakukan agar pembentukan akan rencana bisnis toko online pakaian di Shopee dapat berjalan dengan baik, yaitu melakukan tugas berikutnya itu yang pertama membuat perencanaan kuantitas dan kualitas operasi bisnis toko. Terus yang kedua itu membuat perencanaan lokasi, kapasitas dan peralatan bisnis. Terus yang ketiga itu membuat perencanaan tata letak atau layout bisnis. Terus yang keempat itu ada perencanaan sumber daya manusia. Dalam menjalankan bisnis dengan memanfaatkan internet itu pastinya juga bukan salah satu hal yang mudah. Tingginya persaingan bisnis yang memanfaatkan teknologi memang harus menjadi motivasi oleh para pelaku bisnis hingga akhirnya bisa menunjukkan ekstensinya untuk mencapai keberhasilan bisnis. Suatu usaha yang memanfaatkan internet memang harus menerapkan perencanaan SDM atau sumber daya manusia di bidang bisnis internet. Hal ini untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dengan segala skill yang dimiliki. Diantaranya itu yang pertama adalah memberikan pelatihan. Pelatihan sangat bermanfaat untuk memberikan wacana kepada karyawan. Banyak hal yang bisa disampaikan dalam pelatihan, diantaranya itu adalah bagaimana cara melakukan bisnis internet, bagaimana cara menentukan rasa percaya diri, bagaimana cara melawan rasa takut, bagaimana cara berpikir positif, dan bagaimana lagi hal penting yang perlu disampaikan hingga akhirnya mampu membentuk karyawan yang berkualitas baik. Terus yang kedua itu penerapan atau implementasi. Ketika suatu karyawan telah mendapatkan pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang masing-masingnya di bidang tersebut, agar tetap pelatihannya itu tidak menjadi sia-sia, maka penerapan adalah hal yang penting. Dengan mengimplementasikan banyak hal yang telah dipelajari, maka karyawan akan belajar memahami bahwa apa yang mereka pelajari itu adalah hal yang sangat luar biasa. Penerapan ini merupakan bagian yang mengembang dari SDM. Terus yang ketiga itu ada evaluasi. Dalam menjalankan bisnis di bidang internet itu, pengetahuan tentang teknologi memang sangat diperlukan. Setelah melalui proses pelatihan, maka karyawan harus menerapkan dalam dunia kerja. Selain proses ini juga, perusahaan seharusnya terus melakukan evaluasi kinerja dari para karyawan. Hal ini menjadi poin yang penting untuk menentukan kualitas dari SDM yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Dalam tahap ini, perusahaan bisa mengetahui beberapa efektif pelatihan yang telah diberikan oleh perusahaan. Tujuan dari perencanaan SDM ini yaitu yang pertama itu untuk membantu meningkatkan kinerja karyawan, yang kedua itu membantu mewujudkan karyawan yang berkualitas, terus yang ketiga itu untuk memaksimalkan pencapaian perusahaan, terus yang keempat untuk membantu mempertahankan eksistensi bisnis, terus sumber daya manusia yang berkualitas itu, hal ini sangat membantu mewujudkan untuk membawa bisnis menuju puncak keberhasilan. Itulah sebabnya pengembangan SDM di bidang bisnis internet itu sangat diperlukan agar setiap karyawan bisa bekerja secara maksimal dengan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan bidangnya masing-masing. Terus yang kelima itu perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu adalah aspek yang mencakup tentang keuangan secara menyeluruh terkait bisnis online dan dalam aspek keuangan memiliki aspek yang penting atau relevan dan tepat atas kepentingan yang nantinya akan diperoleh dari bisnis toko online. Terus dalam penjualan ada kegiatan atau tugas yang harus dijalankan untuk bisnis plan toko online. Terus yang pertama itu membuat kebutuhan dana dan investasi bisnis plan toko online. Terus yang kedua itu membuat laporan sumber dana bisnis toko plan online. Terus yang ketiga itu membuat laporan bisnis. Terus yang keempat itu membuat laporan laba rugi rencana bisnis toko online. Terus yang kelima itu membuat laporan
arus kas bisnis plan toko online. Terus yang terakhir itu membuat rencana penilaian berdasarkan investasi dari bisnis toko online. Nah, yang terakhir itu perencanaan legalisasi. Memulai dan menjalankan bisnis bukan hanya soal mencari modal dan menjual produk. Diperlukan sejumlah syarat administratif yang harus dipenuhi agar bisnis diakui secara sah, termasuk juga bisnis online. Berikut beberapa dokumen bisnis yang perlu dimiliki, yaitu yang pertama yaitu NIB atau nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha adalah identitas pelaku usaha yang dapat memudahkan kamu untuk mendapatkan perizinan usaha. Dengan adanya NIB ini, pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus surat izin seperti CIUP, TDP, dan sebagainya. Pengurus dengan melakukan pendaftaran secara online di online single Minsos atau OSSS dengan mengisi NIK dan data-data lainnya yang diperlukan. Terus yang kedua itu ada IOMK, izin usaha mikro kecil adalah izin usaha bagi usaha mikro kecil dengan memiliki izin kamu bisa mendapatkan akses pembayaran yang biasanya membantu mengembangkan usaha. Termasuk dari usaha mikro adalah usaha dengan omset tahunan maksimal itu 300 juta, sementara usaha kecil itu merupakan usaha dengan omset tahun maksimal itu 2,5 miliar yang diperlukan untuk mengajukan IOMK, diantaranya itu surat pengantaran dari RT, RW, KTP, KK, pas foto, dan formulir IUMK. Terus yang terakhir itu ada NPWP, badan usaha. NPWP itu diperlukan untuk mengurus wajib pajak mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Selain untuk perpajakan, NPWP juga diperlukan untuk mengurus dokumen perizinan usaha lainnya. Biasanya mengurusnya secara online melalui bisnis, situs Dirjen Pajak, atau langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Nah teman-teman, sekian hasil presentasi saya UAS perencanaan bisnis. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kelebihan atau kekurangan. Saya mohon maaf. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.